Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Yusfani dengan NIM C140123120. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan desain primer spesifik dan juga degenerate dengan aplikasi BioEdit yang nantinya akan dianalisis menggunakan website Primer Blast dari NCBI dan juga website IDT. Jadi untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi BioEdit-nya. Nah, ini setelah kita buka aplikasinya, kita klik file, lalu kita pilih new alignment. Setelah itu kita pilih file lagi, lalu kita pilih bagian export dan klik yang sequence alignment file. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan saja jenis data yang mau kita analisis. Jadi ini adalah data yang akan saya analisis dan jangan lupa untuk files of type-nya itu diklik all files, kita ganti all files agar bisa dibaca. Nah, ini saya akan menggunakan spesies Anguilla japonica, tinggal kita open saja. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini kita ubah dulu namanya. Jadi ini kita ubah, tinggal kita hapus saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih apply and close. Lalu setelah itu kalau sudah seperti ini, tinggal kita pilih bagian forwardnya. Nah, saya sudah menentukan jenis forward yang mau dipakai, yaitu ada di urutan 21, bahasa urutan 21 sampai 42. Kalau di bio edit, dia akan terlihat seperti ini. Tinggal kita copy saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindahkan ke Notepad. Nah, sudah terlihat seperti ini kan. Lalu kita pilih bagian reverse-nya. Jadi untuk reverse sendiri saya juga sudah memilih itu ada di urutan bahasa ke 830 sampai 851. Nah, untuk jumlah dari primer, forward, dan reverse itu harus sama. Dan untuk nilai optimalnya sendiri berada di angka 18 sampai 22. Jadi untuk jenis forward sendiri ada berjumlah 21 dan reverse juga berjumlah 21 yang saya pilih. Nah, untuk di aplikasi BioEdit-nya dia akan terlihat seperti ini. Ini kita pilih ke bagian belakangnya saja. Lalu, nah, di bagian sini, ini 830 sampai 851. Sama, tinggal kita copy saja, lalu kita pindahkan ke Notepad. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian reverse-nya, kita bikin komplementnya. Jadi, kita pasangkan lagi sesuai pasangannya. Untuk G sendiri itu berpasangan dengan C dan A berpasangan dengan T. Begitu pula untuk seterusnya. Nah, kalau sudah kita pasangkan, kita bikin reverse komplementnya. Jadi, kita urutkan dari belakang ke depan. Hasilnya nanti akan seperti ini, AATA, TTCCT, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, tinggal kita copy saja CTRL-C, lalu kita masukkan ke aplikasi Primer Blast untuk kita analisis. Nah, di bagian reverse primernya tinggal kita pindahkan, begitu pula bagian forward primernya. Ini yang sudah kita bikin, kita setting. Nah, ini tinggal kita CTRL-C. Kita masukkan ke bagian website-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik Get Primers. Nah, ini tinggal kita klik cek lagi. Cek. Nah, ini terlihat untuk temperatur meltingnya ini berada pada angka 51 dan 56. Untuk untuk TM-nya sendiri itu berada pada nilai yang optimal sekitar 52 sampai 56. Jadi untuk angka segini bisa dikatakan aman walaupun agak berkurang dikit. Lalu untuk nilai GC kontennya itu untuk nilai optimalnya itu 40 dari 40% sampai 60%. Ini masih dalam rentang yang aman walaupun di bagian reverse primernya ini kurang baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan primer degenerate. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke BioEdit-nya. Ini boleh kita close saja. Nah, kita masukkan file, lalu kita pilih new alignment. Lalu kita pilih file lagi, kita klik import. Setelah itu kita pilih sequence alignment file, kita masukkan data yang akan kita analisis. Nah, untuk primer degenerate sendiri, saya menggunakan tiga
spesies. Ini kita ubah dulu ke all files agar bisa terdeteksi. Nah, jadi ini files yang akan saya gunakan. Tinggal kita klik open saja. Nah, sudah terlihat seperti ini. Setelah itu kita tinggal ubah dulu namanya. Sama seperti sebelumnya kita klik 2 kali. Lalu kita hapus. Nah, ini juga tinggal kita hapus saja. Dan pilih apply and close. Selanjutnya yaitu yang ini tinggal kita hapus. Kita klik apply and close sama yang terakhir. Lakukan yang sama sampai ketiga spesies sudah kita dapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik semuanya. Kita akan mensejajarkan urutan-urutan dari basa nukleotida karena di sini masih terlihat berantakan. Jadi kita akan bikin agar dia sejajar gitu, agar memudahkan kita untuk menganalisis. Nah, selanjutnya kita klik setelah kita copy, lalu kita klik aksesori, terus kita pilih Crystal W alignment dan kita run Crystal W. Ini tinggal kita oke saja. Ini sudah terlihat ya yang sudah kita sejajarkan. Nah, selanjutnya itu kita akan klik ke file lagi, pilih ke graphic fill, lalu kita klik oke. Nah, di bagian page width-nya itu kita ubah jadi 15. Ini kita ubah jadi 15. Lalu kita nah ini memang agak loading. Nah, nanti selanjutnya kita akan cari forwardnya. Sama seperti yang spesifik, saya sudah menganalisis sebelumnya. Jadi untuk primer forwardnya itu saya sudah mencari ada di urutan 53 sampai 75. Karena di sini bisa terlihat ya sudah diurutkan. Jadi tinggal tinggal kita copy saja data 53 sampai 75. Nah, begitu pula untuk bagian reverse-nya. Di sini reverse-nya juga saya sudah mencari ada di urutan 628 sampai 649. Nah, kalau di sini ini tinggal kita cari saja 600. Nah, 628 sampai 649. Nih, 628 sampai 649. Nah, kalau sudah tinggal kita copy lalu kita pindahkan ke Notepad. Nah, kalau sudah di bagian reverse-nya ini kita akan bikin komplement seperti sebelumnya. Lalu setelah kita bikin komplemennya, ini kan sudah sama ya, sudah terlihat komplemennya. Lalu tinggal kita degenerate saja. Jadi ini kan sudah berurut sama, tapi ada beberapa yang bahasanya masih belum sama. Kayak contohnya ini masih ada bahasa C-nya satu. Lalu di sini juga nih ini pasangan C dan G. Nah, kalau seperti ini kita tinggal mengubah kode yang berbeda. Jadi jadi kalau misalkan dia masih terhimpit antara eh angkanya kayak misalkan ini antara T dan C, maka kita ubah kodenya menjadi huruf Y. Nah, ini sudah saya ubah jadi huruf Y. Lalu selanjutnya ini ada antara C dan G. Ketika dia bahasanya C dan G, lalu harus kita ubah kodenya menjadi S. Nih, S. Nah, ini juga sudah saya ubah. Nah, ada kesalahan. Jadi setelah kita membuat komplemennya untuk primer degenerate, setelah itu kita akan eh kan kita ubah kode-kodenya. Namun untuk reverse complement yang akan kita pakai itu kita ubah susunannya dari depan ke belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy saja CTRL-C. Lalu bagian akan kita analisis ke website Oligo Analyzer. Ini CTRL-P, lalu tinggal kita analyze saja. Nah,
Sudah ini terlihat untuk nilai gaji kontennya itu berada pada rentang 52,3%. Jadi untuk nilai gaji konten ini termasuk dalam keadaan yang optimal, di mana gaji konten ini optimalnya itu berada pada rentang 40 sampai 60%. Nah, untuk temperatur melt temperaturnya atau TM-nya ini berada pada kisaran 63 derajat Celcius, yang mana ini berada pada nilai yang kurang optimal. Karena seharusnya dari nilai TM ini dia itu memiliki optimalnya itu sekitar 52 sampai 50 derajat 58 derajat Celcius. Nah, jika nilainya di atas 65 derajat Celcius, maka dia akan mengurangi efektivitas penempelan primer pada DNA target. Kita akan menganalisis bagian hairpinnya juga. Ini bagian hairpin. Nah, untuk nilai hairpinnya sendiri, di bagian kita akan melihat di bagian delta G-nya. Nah, ini terlihat untuk nilai delta G-nya itu berada pada angka 0,62 kilokalori per mol. Jadi, untuk nilai segini ini bisa dikatakan kurang optimal juga karena nilai optimal dari hairpinnya itu berada pada kisaran 0 kisaran minus 2 kilokalori per mol. Nah, ketika nilainya makin negatif atau makin kecil, ini menandakan bahwa ikatan fosfodiesternya itu semakin kuat, yang berarti antar ikatan ini makin susah lepas. Nah, kalau misalkan nilainya dia positif, berarti menandakan kalau ikat antar ikatan fosfodiesternya ini bisa terbilang cukup lemah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke bagian self dimernya. Di sini terlihat untuk nilai self dimer sendiri di bagian delta G-nya itu berada pada angka minus 38,84 kilokalori per mol. Yang berarti nilai ini sudah optimal karena sama dengan hairpin, semakin dia negatif, maka nilainya itu akan semakin baik. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan primer ini cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.